aja edit lagi. Iya, dia disambung ya guys. Iya, disambung. Ini apa sih, sebel banget. Jadi Ibu Mina ini ya ampun, hapunten. Hampura. Apa yang terjadi? Naik. Hop. Tapi seneng banget, Mil seneng banget. Ya, Iya, kita tuh seneng, seneng banget. seneng. Callingan, let's go, shooting, oke. Tentang apa? Nggak tahu. Oke aja dulu. Emang iya, Bris? Emang gitu? Iya sih, aku ikut aja Tewin. Aku ngeri. Iya, aku ngeri sih. Dia takut loh. Padahal sebenarnya tadi dia ngomong gitu. Aku cuma exaggerating aja. Exaggerate, ya. Jadi ini semua ide dia ya? Dia. Dia kayaknya emang di MLI lagi banyak di belakang layar. Iya. Kerjaan kreatif. Jadi sekarang kita Iya, gangguin aja MLI. Jadi kapan dia muncul? Kita butuh dia muncul ya. Kita nggak butuh dia cuma di belakang layar. Ini karena ini YouTube gue, jadi kumaha orang gitu ya. Terserah kan? Jadi gue akan cerita, gue pengen tahu nih sebenarnya kita sedikit masih ada waktu. Banyak banget. Hari ini aku udah free. orang ini kerjaan udah selesai. Orang-orang penting Free. gitu. Gue tuh kayak apa sih seorang yang mencoba mengisi waktu luang. Enggak, tapi gue pengen tahu dia beneran jadi belakang layar. Maksudnya gimana? Iya, aku nyambi kreatif di Bukan. MLI. Apa itu maksudnya kreatif? Ini bantu ngerjain konten gitu-gitu. Oh, jadi konten-kontennya Cok yang kemarin ngajo tuh lo yang bikin. Ya, kadang tuh mereka improve ya. Improve kalau yang mereka improve. Jangan gitu. Ya, nggak semua. Kadang kita sudah bikin skripnya kayak gini, kadang mereka improve-nya parah. Jadi kayak kita sih berusaha aman gitu. Iya. Bikin skrip, kadang-kadang nyari referensi apa berita gitu-gitu. Jadi kayak produser gitu ya. Tapi Lebih ke kreatif. Iya, Kreatif itu aja. kan minta gaji dong, Jagaan belakang tambahin. layar. Iya, emang ada gaji Emang ada gaji karyawan, ada talent. Aku tuh prioritas tetap talent, tapi kan pandemi ya jarang manggung kan. Jadi kayak ya udah biar ada kesibukan kreatif. Yang penting ada kerja kreatifnya. Nah. Nah, gua kemana-mana. Tapi dia sibuk non yang satu ini. Iya, Kerjaan nggak kemana-mana lain, tapi kerjaan duitnya lain. tiap hari ya. Iya, beda cerita ini mah. Kerjaan lain, Ntar dulu kerjaan ya, lain. ini mau nutup kelas dulu gue. Ya, sekarang. Ada kelas. Luar biasa. Ada membagi waktu Nona. Iya, betul. Jadi tidak ada work life balance itu bullshit. Tidak mungkin itu. Sesuai dengan kata-kata Panji, work life balance is bullshit. It's just work life integration. Dimaki orang setimeline di Twitter, gue yang "But this is my life." Terus gimana dong? Gitu ya. Lu tidur berapa jam, Teh? Cukup panjang kok, 6 hours. Tidur kan? Lu tipe-tipe yang suka tidur. Susah kan? tidur. Oh, susah tidur. Oh, tapi itu tipikal orang Taurus sama gitu kayaknya. Mak banyak gua, pikiran. anak gua yang Taurus itu. Dipikirin yang nggak perlu. Jam Oh, overthinking. 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 bener-bener lu Tapi bisa pelupa. Jadi Overthinking triknya tapi pelupa adalah gimana? overthinking tapi gitu pelupa. Jadi agak waras. Kalau overthinkingnya nggak pelupa. Oh iya. ngaco tuh, Diingat terus udah kan. Udah lupa. Yang penting istri di rumah ada ya. Penting ada. Ada hadir. istri Ya. siapa? Ada dua. Ada dua istrinya dia. Ada dua. Iya. Mbak Itu junior kira-kira. sama Mbak senior. Oh, senior junior Ya, namanya. Ya, cukup Junior. gitu aja, cukup. Ada masa orientasinya nggak tuh pas masuk? Mereka sudah cukup lama bersama aku. Ada yang udah 15 tahun sama aku. Ada yang udah 10 tahun sama aku. Coba bagi tips-tipsnya. Kayaknya itu lebih penting dari series gua ini. Sumpah. Jadi aku tuh di pertama kali seminar apa ya? Gue lupa banget. Ya masih bayi lah gitu kan. Emang akhirnya ujung-ujungnya obrolannya itu kita yang ibu-ibunya ya. Ngomongin apa sih ada pokoknya ngomongin bisnis ujung-ujungnya ngomongin kita membantu gimana sih Terus caranya supaya sebenarnya bertahan support gitu. system di rumah siapa? Support system. Mbak. Gitu, Mbak. Nggak mungkin enggak gitu kan. Mau Nggak, nyambut 15 orang tahun apa? tuh lo kasih Iya. apa? Kasih Bikinin sayang. rumah. Bohong banget kasih Iya, 15 tahun loyal banget loh Kasih untuk sayang. pekerjaan kayak gitu ya. Zaman sekarang Iya. ya. Maksud gue zaman dulu kan zaman emak gue aja kayak biasa lah gitu. Sekarang Dia ada periode berhenti dulu minta pulang untuk lanjutin Istirahat. sekolah. Oh. Terus balik lagi. tapi lo baik banget. Berarti dia sayang banget sama gue ya. I must be doing something right. Or maybe dari gue adalah emang ada yang nggak enak gitu kayak biasanya yang tahan-tahan lama tuh karena bapaknya meninggal, ibu meninggal, kayak nyokap gue tuh ini udah jadi kasus, gue udah bodo amat. Kasus. Ini fakta guys, gitu kan. Akhirnya tuh yang diobrolin soal pembentas, guys. Gak ada promo-promonya beres. Kita mau promoin Gimana? Jadi gue makanya di rumah ada masalah apa di rumah gitu kan, gue curiga gitu. Soalnya kayak nyokap gue tuh kayak yang jagain gue, mbak yang jagain gue tuh ada emang sampai akhir hayatnya kan, karena tapi feeling gue, firasat gue tuh karena emang nyokap gue juga susah kan, kayak single mom gitu kan. Jadi dia kasihan gitu. Kasihan, gue tuh teori gue gitu, terus kayak Gue jadi mikir, Mbak kasihan sama gue karena apa ya? iya kan, coba deh. Kayaknya sayang sama anak-anak bukan sayang sama gue. Itu
kayak menikah banget ya bener-bener ya. Dia sayang sama anak-anak jadi nggak ninggalin gue. Walaupun butuh jarak. Cintanya tumbuh kan. Udah dah demi Sayangnya sama anak-anak. anak bukan sama guanya gitu. Dia nggak ngerti banget. Aku sebenarnya nggak relate tapi berusaha masuk ya. Jauh banget guys, nggak relate-nya jauh. Kita nakut-nakutin dia aja nggak? Jangan kawin deh, aja gitu. Lu lebih suka ini, ada tujuan ini, kita jauh banget ya melenceng. Kita berusaha relate juga. Ya, padahal gue udah bikin daftar pertanyaan guys. Emang harusnya ngalir aja sih podcastnya. Apa peran lu di NVAP? Nah, kan tadi udah bilang. Udah kita bilang. ya tuh. Nggak ada nama. Ya kan? Pusara tak bernama gitu. Kredit title kan nongolnya tuh aku jadi apa? Iya kan tadi ibu-ibu berhijab yang legend. Mikir editnya apa yang kemarin? Iya sih. Iya, gue emang udah nggak berpikir panjang. Tapi ya kita belokin. Jadi kemarin itu pas syuting gue ngelihat she is in her element, ada di belakang kamera, meriksa, berdirinya beda, bersinar-sinar. That's what she's supposed to do. Oh my god, maaf. Iya nggak Terima sih? kasih. Kamu menikmati sekali kelihatan tahu. Kayak autopilot gitu. Kayak apalagi gitu. Kayak gue nggak mikir, tapi gue denger semuanya. Gue denger orang ngomong apa, gue ada yang gosip apa, denger gitu. Tapi apa sih, kayak gampang banget gitu. Emang kayak beda banget dong. Gue kalau rekaman, bikin lagu, bikin musik, rekaman muntah dulu, bikin video klip muntah dulu, naik panggung stand up muntah dulu gitu kan, keringat dingin gitu kan. Ini yang Begitu ini nggak? bangun, walaupun bangun paginya aku bisa resign nggak? Jadi syuting berapa hari? 6 hari. 6 hari. Tapi yang terakhir 24 jam. Oh iya benar-benar. Semuanya udah pada Adri itu ya. Nggak bisa ngantor nih gitu kan. Udah kayak Doraemon marah-marah gitu kan. Suaranya Adri gitu. Tebet bakal macet nih gitu. Gue lagi membayangkan Adri ngomongnya gitu. Di OP gue apa kan di OP sama co-director lah. Gue udah nggak mungkin directing benar-benar kan. Jadi pasti ada co-director kan. Co-director gue udah gini ke DOP, udah bisik-bisik. Pak Diki di OP gue, Pak Diki kayaknya yang Adri itu moodnya beda banget ya sama yang lain. Kan Adri udah gini pura-pura main gitar kan, tapi udah gini pisan gitu. Sementara yang lainnya gue tanya nyanyi gitu ceritanya nyanyi di studio. Aduh kasihan banget. Adri gini aja. Terus Pak Diki sabar pisan datang deketin, ini moodnya mau gimana gitu. Karena dia yang udah ini kayak gue, gila Pak Diki. Pak Diki tuh yang senior banget gitu. Kalau dia lewat semua diam. Ya Allah. Pantas Bang Adri kelar syuting langsung liburan ya ke Bali. Iya. Oh gitu ya, nggak ngajak banget ya. Kalau kita gosipin di sini. Udah suara Doraemon. Aduh, panas banget nih. Tapi beneran kemarin syuting tuh gue ngeliat Mila is in her element. That's what she's supposed to be doing. Ini yang harusnya dia kerjain. Akhirnya dia menemukan. This is it. Jadi akan melihat lebih banyak lagi perannya Mila di belakang layar kalau gue ngeliat gitu. Baik, terima kasih. Iya, gue lebih suka di belakang layar. Happy ya kemarin ya kelihatan ya. Happy ya, kayaknya happy ya. Dan gue paling stres dong kalau misalnya udah jadi misalnya scene apa, terus mereka tuh suka nanya gini, happy nggak bu, terus kayak please jangan tanya gitu, gue grogi. Gue tuh suka stres kalau ditanya happy nggak, tapi ya nggak apa-apa nih aman gue. Malu, gue orangnya pemalu. Oh kata amannya diganti happy. Kalau ini jawab, aku happy tuh kalau aku di Bandung di rumah digerokin, ngomong gitu kan. Gitu. Kayak mereka pasti akan bilang I don't care gitu. Apa sih kita obrolin apa sih ini? Lanjut. Sebenarnya kalian suka musik atau enggak? Nih, jadi ya, gue tuh kayak nggak tahu ya, gue ambil ngebayangin sebelum mengundang kalian ke VAP tuh udah ngebayangin gue bakal ketawa-ketawa sih, soalnya kayaknya gue dosa deh, soalnya gue tahu Dewina tuh nggak suka musik lah gitulah ya, gue tahu itu, gue udah tahu. Dan gue nggak pernah lihat Priska nyanyi. Jangan suruh saya nyanyi. Untung ada Musdalifah. Jadi Musda yang bisa take over dan ada di depan singing. Kitanya yang bagian hore aja di belakang. Iya, gue udah takut dong. Aduh. Maaf ya guys. Males banget kemarin. Benar itu kali pertama aku dapat peran yang nyanyi. di gereja aja aku nggak pernah nyanyi ya. Sebagai orang timur dan anak gereja, ekspektasi orang tuh tinggi terhadap dia kan. Makanya aku kayak Gue tanya dong buat Priska nih, udah catat biasa nyanyi di mana, terus gue kayak kayaknya Priska nggak pernah nyanyi deh. Gue nggak pernah lihat. Ini casting apa? Serius aku di gereja aja tuh insecure. Jadi kalau misalkan ada bagian nyanyi, saya diam tuh terus ngeliatin kiri kanan. Dalam hati tuh cuman ya ikut puji-pujian dalam hati.
untuk ngeluarin suara saya nggak berani. Dalam hati. Dalam hati doang ikut nyanyi. Dan dia pas di setting, pas di set gitu kan. Ketawa dong. Gue mau ke director. Kita jahat sih. Gue mau ke director gue Ban kita jahat sih, ban lu jangan. Udah deh, gue kalau pukul-pukulan aja di belakang. Kita jahat banget sih, sumpah. Salah gue. Apa yang gue pikirkan sampai ngajak gadis-gadis itu ke tempat yang mana judulnya choir drama musikal. Oh, gak gue gitu. Aku langsung WhatsApp dia, Gamila aku teh panik. Iya, gue juga panik. Karena gue berharap aja aku disuruh drama. Jadi Panji telepon gue, Win, Mila tuh pengen anak PBH main di seriesnya dia. Iya. Dan gue langsung oke. Iya kan? Oke dulu. Udah nggak Iya pakai kan? apa. Oke, siap. Nanti kasih aja teleponnya manajer gue, nanti diatur jadwal. Jadi gue tuh bolak-balik nanya kan sama Risma, perannya apa, skenarionya mana, gue mesti baca dulu. Secara kan bintang film ya Iya kak. kan? Terus nggak ada. Gue dikirimin skenario, kok gue nggak nemu peran gue yang mana? Normalnya ya guys, di Hollywood tuh ya, artis tuh aktor tuh baca dulu skripnya. Aku suka ini, aku mau gitu kan. Gitu kan, ini mah enggak. Hah, bisa nggak datang? Bisa dulu gitu. Kan? Oke, terus dikirimin di WhatsApp kan. Terus gue buka skenarionya, gue urutin dari depan ke belakang. Gue yang mana kok nggak ada line gue gitu ya. Udah. Abis itu baru begitu sadar ini tuh drama musical dan nanti ada peran nyanyi-nyanyi. Gue langsung WhatsApp dia, Gamila, kamu kan tahu ya, Itu keberanian aku dia teh nanya kayak alergi musik Iya, ya. alergi musik. Jadi di keluarga dia kalau menurut beliau sendiri ya guys, darah musiknya itu kayak Abis di adik gue nggak adiknya. kebagian. Dia di skip padahal dia anak pertama. Gimana sih ceritanya, coba diulang. Jadi adik keluarga nyokap gue tuh very musical yang bener-bener pemusik jadul dari tahun 70-an. Bahkan nyokap gue was in a girl band. Serius. Jadi keluarga Bimbo itu keluarga Doski Ya, ya. keluarga Bimbo. Jadi mereka 7 bersaudara, 6 dari 7 itu semuanya penyanyi. Jadi kayaknya satu yang enggak ini nurun ke gua. Nah, terus turun di adik gue tuh bisa main saksofon. Main saksofon dong. Ya. Laki-laki Keren, main saksofon. Main saksofon, Kayak main langsung ganteng gitar, 100% main lah. piano, Nggak main ngerti flute, gue. jazz. Dan mukanya cute-cute gitu kan. Terus Dan musiknya jazz. dan Jadi yang musiknya paling jazz. susah gitu. Jadi kayak wow. Jago pisan. Dia tuh dulu waktu SMA kuliah bandnya sama Mala. Tahu dong, ya ampun. Si musical genius iya itu. kan? Jadi zaman gue nikah itu Terus lu yang nggak tahu ya? Iya, makanya aku senyum nih dari tadi aku lihat geng Bandung lah, geng Pokoknya di Bandung hits banget hits deh. banget dah, Malah Nu Mata gitu ya. Malah Nu Mata. Iya kan? Jadi Malah sama adik gue tuh Dan satu Teteh. band, mereka satu band. Waktu gue nikah pun mereka wedding singernya. Jadi Malah terkenal teh sekarang gue yang itu wedding singer gue. Sampai hari ini gue memanggil dia wedding singer gue. Gue nggak kebagian sedikit pun. Gue nggak bisa main musical instrument apapun. Suara gue bagus menurut gue. Menurut gue Radio bagus, voice. menurut gue bagus. Tapi I don't sing a tune, I don't even hum. Jadi lu kebayangin begitu sadar toto ini drama musical, Gamila. Ini teh aku ngapain? Aku panik, aku takut. Tapi gue tuh come to my surprise bahwa kan lu sempet ke keluar tuh keceplosan tuh nada-nada. Terus gue gini, wait a minute. Bisa ya? Terus dia nanya ini berapa ketukan. Dia ngerti berapa ketukan. Aku aja nggak tahu. Ngetuk mah pintu doang ngetuk. Dia ngerti ketukan. Makanya gue bilang, apakah dulu lo sempet nyanyi terus trauma ngeliat setan gitu kan? Enggak, jadi gue Kalau waktu nyanyi SD gitu itu ikut keturbot. paduan suara. Gue belajar piano klasik Gila 7 sih. tahun gue biar belajar piano klasik. Jadi apa not baloknya gue bisa mainin. Lu kasih aja apa, gue bisa baca itu dan gue bisa mainin. Kemudian gue pulang ke Bandung. Jadi gue tuh tinggalnya kan di Sulawesi ya. Bukan Sulawesi. Sulawesi. Makanya jangan kau salah bicara. Nah jadi gue pindah pulang ke Bandung. Ayo kan biasanya kalau di Bandung sama sepupu-sepupu, ayo Keluarga, nunjukin acara. ini dong musical talent show gitu. Gue keluarin buku. Not balok, gue main. Teng, teng, teng. Udah merasa keren banget. Not balok, gue main. Udah selesai, tutup bukunya. Sepupu-sepupu gue main, nggak pakai buku. Oh. Langsung main aja. Standarnya di atas banget Gitu, ya. main aja. Lo udah pede ya. Anak daerah, utusan daerah ya. Utusan daerah. Utusan Habis daerah itu gue maju shutdown. kan. Oke, Bawa nama kelurahan deh. Kan kalau keluar di Sulawesi kan. bye. Setelah itu gue langsung oke, that's it, bye. Saudara-saudara gue tuh yang benar-benar dengar musik apa dia bisa langsung mainin di piano, dia langsung bisa mainin di gitar, mereka bisa nyanyi. udah In kayak tune gitu. just like that. Sebentar gue baca dulu not baloknya apa. Langsung ngerasa nggak berbakat kan. Setelah itu langsung mundur. Tapi lebih baik Teh Wina dari saya berarti. Ngerti Terima kasih, ketukan, aku sudah ngerti merasa hidup balok. lebih baik. Iya. Terima kasih sudah jelek gitu kan, kurang ajar ya. Terima kasih kamu jelek. Dia ngerasa tadi kan sepupunya di atas dia. Sekarang ada yang di bawah dia gitu kan. Padahal dia harusnya puji-pujian. Oke.
Nah, gue nggak ngerti tuh. Gue jadi ngaji mau nggak? Gue tuh feeling soalnya, maksudnya agama apapun tuh pasti ada chanting, ada apa, ada pasti musical gitu. Dan ya Kristen itu memang agama orang nyanyi. Puji-pujian lah, menyanyi, gitu kan. iya, puji-pujian ada menyanyi. jalan lain kan. Aku lebih suka dramanya, musiknya enggak. Jadi kayak kalau drama Natal gitu-gitu berperan jadi siapa aku mau, asal jangan nyanyi. Gue kira drama di antara teman-teman gereja nggak ya? Enggak dong. Aku suka dramanya. Tadi aku sudah udah curiga. Jadi gimana, ada drama apa ya? Aku kan pengen tahu ya. Dikulik dong gereja gue. Enggak ya, emang literally drama-drama yang menjelang Natal, drama-drama apa lagi itu biasanya? Iya itu biasanya kalau drama di gereja itu lebih banyak drama Natal sih, karena kan itu drama kelahiran Yesus kan. Itu megah tuh, banyak kita berperan jadi Maria lah, apalah segala. Bahkan tahun lalu loh aku bikin Jadi kambing Jadi apa? domba nggak sih? Jadi domba. Itu aku jadi Maria tahun lalu, tapi diketawa, jadi dibungkus komedi gitu. Oh iya, aku ingat. Iya, itu sama bertiga sama Bang Ari Rante sama siapa Putra Patinama. Terus ada Coki di ending masuk. bikin iya, ingat kita aku. sampai bikin kayak gitu. Karena memang itu kumpulan orang-orang nggak bisa nyanyi kemarin. Nggak seru dong kalau nggak ada nyanyinya. Jadi sama sekali nggak ada nyanyi. Karena ada komedinya nggak sih? Jadi kayak lebih seru karena ada komedinya nggak sih? Habis sama drama. Iya, Habis gitu. sama Kalau nyanyi aku nggak bisa. Tapi ya anaknya ibu ini luar biasa. Bisa nyanyi. Diva nyanyi loh. Oh. Dia cantik. Gue tuh yang ngiler gitu banget. Iya. Dan bisa nyanyi. Gimana ya? Apa sih? Gue aneh nggak sih? Pervert nggak sih? Maksud gue ngeliat anak itu kayak ya Allah cantik banget. Iya, kemarin pas Tewina cerita aku bilang, oh yang si eksotis itu deh. Wah, Si eksotis itu. iya, jadi panggilannya itu. Iya, eksotis kan anaknya. kan? Yang cewek itu. Dan bisa nyanyi. Dan dia dia bisa nyanyi. Dia les di sekolah musiknya Kang Erwin Gutawa. Terus yang benar-benar kalau Kang Erwinnya lagi ada acara apa, si remaja angkatan dia itu 2 batch satu kelasnya itu Ikutan. jadi choirnya. Oh. Jadi choir bersama Erwin Gutawa. Kan nggak mungkin ya kalau sumbang dipilih kan ya. Jadi ibunya teh, anak saya nyanyi gitu. Iya, Oh, berarti tidak dapat ya gen yang tadi. turun. kelewat ya. Skip satu Kok generasi. dilewatin ya? Skip di gua nggak apa-apa, boleh Jadi buat nggak anak ada gue. nih, kalau nggak gue tanya peran musik dalam hidup kalian apa nggak terlalu signifikan ya musik ya, nggak berperan ya. Ada lah lagu cinta zaman pacaran gitu kan. Sempat nangis karena dengar lagu galau nggak sih? Kayak enggak ya? Segitunya loh, dia Oh, lu gitu ya? segitunya Gua loh. enggak, Makanya gua dia segitunya enggak. loh. Kita kan masih kayak Gue yang Iya. denger lagu apa inget apa enggak? Gue yang Kayak apa? enggak. Aku nggak bisa nyanyi tapi kalau dengar lagu tuh masih bisa meresapi gitu loh. Oh ini sedih gitu. Nah, gue enggak. ya. Kalau ada cacat itu cacat gue. Tapi lo musik emang apa? Kayak anak gue si cowok ini si Dipo. Dipo. Oh. Musik pop tuh nggak terlalu, bahkan kayak nggak denger bodo amat. Tapi dia musik game. Game kan ada musiknya. Suka terus YouTube tuh suka masuk lah musik-musiknya, ada yang nge-rapnya, ada apanya. Nge-rap terus terutama si Dipo suka. Terus kadang-kadang gue tuh mungkin gue kebalikan ya kayak lo ya. Kalau si Dipo tuh kayak menurut gue Dipo suaranya bagus, dia ada yang nggak mau nyanyi. Jadi secara ibunya bisa nyanyi ayo dong kan? nyanyi dong gitu kan enak. Oh. Nah tapi dia gitu. Nah lu sama sekali nggak ada kepengen apa nyetel apa yang terus berturut-turut sering-sering. Iya, dengerin? aku kayak gitu. Jadi aku kalau suka satu lagu biasanya aku setel sampai bosan. Dan aku nggak punya genre. Jadi kayak apapun musik yang enak kebetulan aku bilang, "Oh, ini enak aku dengerin" gitu. Entah itu pop, dangdut apa, kalau aku bilang enak ya udah enak. Sama kita tuh. Kayak gitu ya? Iya, aku nggak tahu enak. Enak tuh maksudnya kita suka, kebetulan kita lagi suka aja gitu. Kayak gue paling bingung kalau ditanya lagi interview musik gitu, Kak, genre-nya apa gitu kan. Nggak ada. Iya kan? Nggak ada. Mau emang kalau lagi bagus ya bagus, kalau Iya, nggak iya. bagus so what. Kalau misalnya emang ini, tapi emang ada sih waktu dulu gue sama adik ipar lu. Aku nggak punya akun Spotify. Udah. Dosa bermusik ya. Semua teman-teman gue yang teman-teman gue yang gitu. Kalau gue ada sih satu yang agak yang reggae gue belum dapat di mana gitu. Tapi kalau yang semuanya tuh benar-benar kalau emang bagus emang Iya. masuk ya gue dengerin gitu. Gue suami gue seneng bermusik, seneng dengerin lagu, jadi gue ngikutin aja. Dia yang ngikutin masang yang musik lagi. jadinya di rumah. Tapi anehnya kalau gue di rumah tuh atau di mobil tuh paling nggak suka justru nyalain musik. Kan orang kan suka sepi ya nyalain. Iya. Gue paling nggak suka tuh. Ada persamaan. Gitu ya? Oh ya? Gitu ya? Gue emang nggak tahu cara nyalainnya sih. Beda. Sama sih. Soalnya aku naik motor. Ini Enggak, aku nggak bisa pakai headset.
Iya. Nggak tahu kenapa itu kata orang ini mahal, ini bagus, ini apa. Baru berapa menit kupingku sakit. Kayaknya yang bermasalah kupingku. Jadi kalau yang untuk yang dimasukin aku nggak bisa. Kalau yang ditempel gini, nah ya aku masih agak bisa. Kalau yang masukin nggak bisa. Semahal apapun, sebagus apapun. Jadi nggak pernah pakai. Baiklah. Ada yang show ibu-ibu ini, kalau show dalam waktu dekat belum ada ya? Dengan keadaan seperti sekarang ini. Aku belum. Kayak mati di panggung ya. Iya Yang sih. sebenarnya ngerasa tuh Aku- selama pandemi show stand up yang bener-bener ketemu orang jarang banget. Jarang. Selalu show-nya online. Ya gue baru ngerasain bener-bener di panggung ketemu orang tuh waktu kemarin lagi traveling ke Amerika aja. Dan iya. tidak sengaja sampai Stand up di di sana. Boston. Aku iri dengarnya. Ya Allah. Jangan diceritain lagi. Gila. Aku pulang masih kepikiran terus. Dia bilang keren banget. Gimana? Jadi itu Aku bikin belum itu dengar. bikin Oh iya, pengen kemarin gitu, kita bener. pas di belakang lagi break dia sambil ngulam. Pamer. Oh sambil knitting. Iya. Terus cerita. Pesan. Oh, gitu. Jadi Gini banget. kan gue diundang kayak program fellowship ke Amerika gitu ke 4 kota. Terus emang tadinya cita-citanya mau open mic di New York gitu. Tapi pas sampai Boston, lu bayangin ya, gue lagi lunch sama orang yang cukup penting dari Harvard Kennedy School ya. Gak ada hubungannya dong sama stand up comedy. Terus kita makan, selesai makan, tau dia ngomong gini, katanya kamu stand up comedian ya? Lucu banget. Iya gitu kan, gue kapasitas di sana sebagai fellow yang ahli di bidang keuangan gitu ya. Katanya kamu stand up comedian ya? Iya, anak saya, dan dia referensinya anaknya. Anak saya juga stand up comedian, kalau kamu mau besok bisa show sama dia. Besok saya udah terbang ke kota yang lain, cancel aja. Gue cancel loh. Jadi gue tambah 1 hari lagi di Boston untuk show bareng sama anaknya, salah satu fellow dari Amerika, dan it was the best day ever. Iya, makanya. Jadi kan biasanya kalau ini acara-acara open mic di Amerika itu kan komika-komika nyobain materi. Jadi nggak ada yang nonton. Di Indonesia juga gitu, Jakarta juga yang gue rasain gitu. Kalau kita nyobain materi, terus gue materinya ibu-ibu yang nonton umur 20-an, nggak akan match dong antara si komika yang nonton sama gue kan. Jadi materi gue tuh butuh orang yang bisa relate gitu sama gue. Nah, waktu kita di Boston itu, somehow nih si temen yang arrange itu di bar yang penuh semuanya penonton, bukan komika. Jadi kayak show beneran ya. Dan udah haus kan ketemu sama stage beneran. Wah, itu mah dilempar apa aja, mereka ketawa, dilempar apa aja ketawa. Jadi pulang dari situ yang aku mau show lagi. Iya, pasti ketagihan udah lama nggak. Jadi iri. Karena show online tuh beda banget. Show online tuh nggak dapetin tektokannya. Ini ngobrol kayak gini aja bertiga kan dapetin tektokannya. Iya, beda kontak kalau kita mata aja lagi ngaruh loh. Gitu ya? Iya, kalau kita show kan ya kan. Kalau Kalau ngeliat bener-bener yang gua ngomongin apa, mereka yang ketawanya tuh sampai nunjuk gitu kan, bisa lihat semuanya. Pasti kalau dibanding. Jadi mau show lagi. Gue Desember ada sih yang bahasa Inggris nyobain. yang sama Kang Mo ya? Sama Mo ya. Oh, iya. Nyobain. Di mana? So, Di mana? Di Kemang. Ntar gue taruh di Instagram gue. Tadi udah foto di atas biar pura-puranya. Ya nggak apa-apa. Itu buat bridging show nanti yang. Jadi kalau lo lihat foto gue di Comika itu hari ini. Nggak ngerti gue. Itulah orang kalau berdagang ya. Udah orang Padang gue nih. Tapi di kepala itu gimana caranya gue mau Dagang. bridging ke show gue tanggal 3 Desember bahasa Inggris bareng-bareng tuh. Nah, tapi jadi gimana caranya biar kita bisa show lagi, karena apa ya? Kayak mati di panggung gitu, nggak Iya, ada, benar. nggak punya materi baru, nggak nulis, nggak latihan, nggak show, tuh berat banget. Jadi begitu bisa berdiri lagi pegang mic dan semua materi yang dilempar orang ketawa tuh, oh masih ada, belum punah, profesi ini belum punah gitu. Baik. Coba Jeng Priska, lu sendiri kalau misalnya dikasih kesempatan bisa show lagi, idealnya gitu udah kebayang belum? Kepengen yang kayak gimana? Sebenarnya ya, aku tuh pengennya yang kayak di ketawa misalkan gitu loh, Mbak. Yang penonton itu nggak usah seberapa banyak, yang penting intim. Nah, aku tuh sebenarnya pengen punya show tuh yang kayak gitu. Pecah semuanya tapi Oke, ini lagi pembangunan sebelah gue. Nggak yang harus yang di gedung gede rame banget penonton, itu mungkin nanti next. Tapi untuk pertama show kayaknya aku pengen yang gitu doang. Aku pengen ngerasain show dengan penonton yang begitu deket, tahu aku jadinya gitu doang sih sebenarnya. Belum ada show kan aku sama sekali. ya. Show sendiri maksudnya kan. Kayak gitu, pengen gitu dong. Yang dibahas apa tuh kira-kira? Nah, itu aku masih bingung. Kesini-sini tuh aku udah banyak kayak maksudnya bukan keresahan, kayak banyak pemikiran kayak pengen bahas ini, pengen bahas Pasti itu. udah geser deh. Iya Pasti kan? punya Nah, materi baru yang udah kayak geser. gitu geser daripada yang terus aku kayak bingung.
masa yang lama nggak aku kulik lagi nih, masa aku tiba-tiba pindah ke sini nih, harusnya orang kenal persona aku yang ini dulu nih, pengennya kayak gitu, itu gimana ya? Jadi kayak harus ngalahin ego sih, jadi aku harus pelan-pelan, oke ngeluarin dulu yang dulu, terus nanti baru ini lagi, kayak, iya udah geser beneran, kesini mulai geser. Ya karena Pokoknya kalau ada komika yang tampil, ayo kita nonton. Iya. Benar-benar. Tanggal 4 sih aku besok minggu depan. Dan dia udah punya pemikiran bahwa gue harus start dari orang kenal gue dulu. Itu Iya, keren banget. pengennya kayak gitu sih. Aku masih ngambang gak sih orang tuh kayak Ini siapa sih gitu? iya kan, ya gitu kan, kayak on air sama off air beda banget lagi. Jadi kan kayak orang kayak Benar. iya kalau nonton yang di YouTube, oh Priska yang itu, gitu doang kan. Tapi pas yang off air ya beda banget sama yang di YouTube gitu loh. Jadi kayak pengen orang tuh tahu dulu Priska tuh yang mana sebenarnya gitu. Chris, gue ini terakhir kali ya guys. Maksudnya pengen banget nanya-nanya tuh soal kan lu ya gue nggak mau gimana gue nggak framingnya. Gue tuh pengen penasaran soal Ende. Gue soalnya pernah lihat dia di yang menikmati dia pulang kampung. pulang kampung kan. Kayaknya seru banget gitu. Dan gue tuh emang suka tertarik sama kayak bahasa-bahasa gitulah. Kayak gue tuh seneng dengerin orang ngomong bahasa daerahnya gitu-gitu. Makanya gue ntar bakal nanya sama Tewina bahasa daerahnya dia apa. Gue panggilnya Tewina, dia orang Sunda. Tapi lu nggak akan nyangka kalau lu belum tahu bahasa daerahnya, bahasa daerah mulutnya dia tuh sebenarnya lancarnya di apa gitu. Kalau lu tadi kita sempat ngobrol soalnya orang Ende tuh apa sih? Kasih deh, gue ajarin deh, gue sekalimat, 2 kalimat, 3 kalimat malah gue minta kan. 2 kalimat syahadat dong. Iya. Gak bisa doang, yang itu tetap muncul materinya itu. Bener sih. Materinya itu tetap muncul. Ya, apa yang membuat gue 2 kalimat syahadat jadi orang Ende juga dia terpandang gitu gue di wow, dia bisa bahasa. Kasih. Terus gue diajarinnya bahasanya yang serem-serem banget gitu, guys. Oh my god, gitu kan. Gue diajarin apa tadi, pembantaian. Rore. Ini padahal aku digorok lagi. Oh ya. Lucu banget Kamila Arif ngomong rore. Kalau orang ini nonton ini kayak kenapa dia ngomong rore gitu? Nggak boleh ya ngomong kayak gitu. Banget kayaknya. Iya kasar itu paling kalau orang ngomong kayak gitu nggak ada situasi bercanda ngomong rore, nggak ada. Makanya tadi aku contohin kayak yang kalau kita lagi Takut datang ke Gak ada situasi bercanda. Rere gitu kan. Mati gua. Tega lu. Jadi nah sebenarnya aku tuh agak takut sih kalau ngomongin bahasa Ende. Bor aja terus bor. Ini baru bor, habis ini dia motong keramik. Ada suara kue putu. Lanjut. Nah sebenarnya nggak terlalu ngerti. Kalau ditanya bahasa daerahku tuh aku nggak terlalu ngerti. Tapi lu besar Lahir besar di Kalimantan. Oh. Gitu. Jadi di ND tuh cuman 3 tahun SMA doang. Oh, gitu. Dan itu bukan di Wait. Di mana 3 tahun? di ND-nya. SMA kan tapi kan udah kayak obrolannya udah. Nah, bedanya di ND itu kan ada namanya ND tuh kalau kita ngomongin ND itu kota yang kebayang orang, kota ND-nya. Sedangkan orang-orang pakai bahasa daerah itu biasanya ke pedesaan. Kalau di kota itu kita bahasa Indonesia cuman logatnya logat timur. Ya. Kayak gitu. Jadi kayak nggak ada perbedaan sih, cuman kurangin 1 huruf, 2 huruf kayak sudah jadi su gitu-gitu kan. Nah, jadi kalau belajar bahasa daerahnya banget tuh nggak ngerti sebenarnya saya, nggak terlalu tahu. Daerah saya tuh bahasa daerahnya namanya bahasa Lio. Ya, nah ND sendiri tuh terbagi beberapa suku. Pasti. Jadi Terus gue tanya berapa suku tuh berapa banyak? Karena dia sendiri Lio tuh terbagi lagi gitu. iya, Lio tuh ada Lio yang ada Lio yang di dalam, ada Lio kasar, ada Lio halus katanya gitu. Jadi bapakku sama mamaku aja bahasanya beda. Yang Gitu. penting jadi anak. Iya, kode-kodenya gimana gue nggak tahu. Kodenya gimana? Kayak gitu. Jadi ada bahasa yang di bahasa mamaku sebenarnya halus, tapi di bapakku nangkepnya kasar. Jadi berantem. Kalau di bapakku katanya itu halus, di mamaku nangkepnya kasar kayak gitu. Bahkan kayak gitu. Nah, mungkin gara-gara itu juga jadi mereka di dalam rumah pun nggak pernah pakai bahasa daerah. Makin nggak tahu dong anak-anaknya gitu, nggak paham. Jadi kalau bahasa Lio sih aku kurang tahu sebenarnya. Tapi kalau ada yang ngomong aku paham. Kayak oh ini orang Lio nih gitu. Tahu apanya ya, kayak nadanya atau bahasa-bahasa tertentunya gitu. Nah, terus tadi nanya kan apa sih Pris kalimat atau apa ya yang aku ingat ya. Jujur pertama kali aku ke ND, yang aku pelajarin pertama tuh bahasa-bahasa jahatnya, bener. Biasanya gitu sih. Iya kan, emang katanya harus kayak gitu kan. Kita harus tahu mereka tuh makiannya apa gitu-gitu kan, biar kita nggak goblok-goblok banget gitu kan. Ya itu aku yang kupelajari yang jelek-jeleknya, yang baik-baiknya kan. Gitu. Tadi nanya kalau aku sayang kamu
Nah ini Tunggu. juga lucu nih. Nih, aku mikir dulu. Aku jadi mikir, kayaknya sepanjang Flores yang nggak punya bahasa daerah aku sayang kamu tuh Ende doang. Jadi emang ribut aja gitu ya. Flores Timur ada, Flores Barat itu ada. Aku tuh pernah dengar temanku kayak ke pacarnya ngomong ada itu, aku mau Mang Ite lah atau apa gitu, udah beda kan gitu. Ende tuh nggak aku sayang kamu ya? Ya saya sayang kau gitu. Ya apa Aneh, ya? Oh kayaknya. berarti orang Ende tuh nggak mengenal kasih sayang. Tapi kalau Bukan aku yang ngomong. Bahaya. kalau bahasa-bahasa yang apa kayak ngancem atau apanya ada gitu. Tapi kalau yang bilang aku sayang kamu tuh nggak ada dalam bahasa daerahnya. Beneran dong aku kayak iya juga ya. Coba ini buat nggak punya. masyarakat Ende, katakanlah padanya sayang padanya gimana gitu kan. Siapa tahu lo kan. Oh mungkin akunya yang kurang riset ya. Oh yang kurang riset. Enggak, ada juga kayak jangan ngomong kayak gitu depan dia deh gitu. Oh mungkin selama ini aku nggak diajarin aku Mungkin sayang sebenarnya kamunya selama gitu. SMA itu banget. nggak ada yang nyatain ke dia. Sebenarnya itu intinya itu. Oh, iya, benar juga. Enggak, aku benar enggak pacaran sampai lulus SMA. Jadi pertama kali pacaran Tuh emang kan, udah jadi lulus nggak sekolah. tahu dia Jadi bahasa oh Indonesia, iya aku sayang mungkin. kamu. Coba ya. Udah keburu ngerantau jadi nggak tahu. Tapi berarti Kalimantan kan nggak segede daun kelor ya. Maksudnya Kalimantan mana nih? Kalau boleh Kalimantan tahu? Timur. Kalimantan Timur Di Beraunya, Berau. itu ada bahasa-bahasa yang bisa lo ajarkan ke masyarakat di Kebetulan di sana tuh aku di daerah yang banyak perantaunya. Jadi ada gunanya Again. ya. Again, dia berbahasa Jadi Indonesia. banyak banget ada bahasa, ada orang pakai bahasa Banjar ada, Berau ada. Di tempatku malah kebanyakan pakai bahasa Bugis, soalnya banyak perantau dari Sulawesi. Oh alah. Iya, jadi kayak Bugisnya, terus Jawanya, Jawa di mana-mana kan kayak Cina lah. Kalau gue mikir orang Sunda. Kalau kita orang Sunda nggak mau ngaku Jawa, padahal mah nama belakang kok semua. Padahal nama belakang O Iya, semua. kayak gitu. Jadi di sana malah bahasa Jawa, bahasa ini, bahasa Sama-sama Bugis sih. masing-masing. Temanku banyak banget orang Bugis waktu SMP. Kayak gitu. Baiklah, terima kasih Kak Rizka. Mari kita beralih kepada perempuan yang satu ini. Hai perempuan, apa maksudmu? Kau perempuan Sunda? Kenapa engkau bicara Sulawesi? Coba jelaskan ini. Jadi gue waktu kecil itu dari umur 2 sampai 13 tinggalnya di Sulawesi Selatan. Jangan kau bilang Sulawesi, nah Sulawesi. Sulawesi. Di mana kau tinggal? Sulawesi gitu. Udah, logatnya langsung berubah ya? Jadi logat pelan-pelan berubah. Iya. Waktu ya karena tinggal di sana berarti kan benar-benar growing up in Sulawesi kan, Sulawesi Selatan. Itu tuh kota kecil yang kalau dari Makassar naik bus tuh 15 jam belum nyampe. Sudah mi sampai Berpikir belum 15 menit. Pi? Sudah mi sampai belum? Sudah pegal nih sudah. belum mi sampai gitu. Saking jauhnya. Walaupun ya dulu kita ada pesawat terbangnya perusahaan ya. Jadi nggak ngerasain 15 jam, tapi waktu reuni ke sana ya harus naik bus karena nggak boleh naik pesawatnya perusahaan lagi karena udah bukan anak karyawan. Nah, karena tinggal di sana lama jadi SD. Tahu kan SD itu ada muatan bahasa daerah. Sehingga mau tidak mau kita belajar bahasa daerah walaupun udah banyak lupa ya. Tapi Bugis itu ada hurufnya sendiri loh. Iya, ada hurufnya sendiri. Jadi benar-benar kaos yang huruf-hurufnya itu. jadi bener kayak Hono Coroko gitu kalau Iya, bahasa benar, Jawa ya. benar. Maka si Bugis tuh ada juga. Jadi zaman dulu tuh benar-benar hafal, tahu cara menulis dan bicara pakai bahasa Bugis yang basic-basic aja deh kayak saya makan kerbau banget guys. Jadi Aku kaget. kerbau banget geng gitu ya. Jadi iko manre tedong itu sesuatu yang kita tahu itu artinya apa dan tahu cara menulisnya pakai aksara Bugis. Kayak ini Ibu Budi gitu Kayak ini kan Ibu ya. Budi, tapi itu iko manre harus banget iko manre tudong ya itu. Tapi emang itu umum kan diomongin. Itu enggak sih di dalam kehidupan sehari itu bukan sesuatu yang dibahas kayak ini Ibu Budi kan gitu, we don't say ini Ibu Budi. Iya. Tapi ya jadinya kayak gitu tuh nempel. Jadi kalau ngomongin bahasa, kalau reuni ke sana mereka tuh selalu ngetawain. Jadi ini kalian yang orang Makassar Bugis pasti ngetawain karena gue kan Sunda banget ya, lidahnya tuh lokoh banget Sunda banget. Jadi begitu gue sok membugiskan itu, semua tuh pasti ngetawain. Kasih ini saja 6 hari langsung bisa Ki gitu. Jadi udah 6 hari, oke sudah mulai. Begitu udah 6 hari bareng baru Wina sudah mulai terdengar seperti orang Bugis gitu. Karena waktu di hari-hari pertama sok balogat kita nyebutnya bisa Miki balogat gitu ya. Mereka semuanya belum Pi, lagi disuruh ulang gitu ya. Kayak Ada jurinya ya. ada pulangnya anak orang kenapa kok begitu ya bombe bisa aja gitu jadi berantem aja yang kayak gitu Oke, bombe itu oke. musuhan gitu jadi adik gue itu lahirnya di sana jadi kalau sekarang sih dia udah nggak inget karena pindahnya tuh SD kelas 3 jadi sekarang nggak inget tapi zaman dulu itu cara adik gue ngomong ke gue tuh sampai gini aku bombe teteh jadi campur terkacau kan. Jadi aku bombe teteh, artinya saya musuhan sama kakak perempuan. Teteh tuh bahasa Sunda oke. kakak perempuan Oke, kan. oke. Jadi
semua tuh yang ngedengerin tuh yang Ngomong apa? ngomong ini gimana sih gitu dengan logat Bugisnya gitu. Kayak gitu dan nempel dan apa ya? Karena lama banget di sana jadi merasa kayak punya kedekatan hati kalau di sana. Jadi makan ikan, gue tuh nggak suka ikan dipepes. Naon ikan dipepes gitu. Padahal gue tuh orang Sunda pisan gitu. Ikan tuh harus dibakar. Dan bakarnya harus bakar Bugis Makassar style. Jadi kalau ikan nggak Bugis Makassar style, ya gitu deh gitu. Gimana sih? That's normal for me gitu. Jadi kalau orang masak ikan di steam gitu kita yang nah ikan dipepes, ikan digoreng, bakar dong gitu. Karena buat gue normalnya tuh ikan tidak dimasak seperti itu. Oke paham. Jadi saking lamanya tinggal di sana dan merasa dekat sama culture-nya, gue malah culture Jawa agak jauh dibandingin merasa dekat sama culture Bugis. Jadi ada saking ya, gue berangkat haji itu kan dari Bandung, dari Jakarta kan kloter gue. Satu tenda waktu di Mina itu sama kloter Bugis. Lucu. Jadi ketika semua orang yang dari Jakarta, berisik banget sini tenda sebelah gue yang reuni saya bisa mengerti mereka bicara apa. Mereka lagi gosip apa gue denger. Saya mengerti. Jadi keluar dari tenda. Selamat pagi ibu. Bisa Miki, saya dengar ibu bicara. Naon sih mereka. Orang-orang Jakarta sosok balogat salah gitu kan. Balogat jago. Balogat. Jangan disuruh nyanyi, itu intinya ya. Iya Allah. Tapi terima kasih banyak sekali lagi, luar biasa, saya tercerahkan sekali hari ini, luar biasa, saya banyak hal yang baru belajar juga, walaupun mungkin gak berguna. Miles Director! Yeay! Terima kasih banyak, jangan lupa tonton Name for a Band Season 3. Sampai Drama jumpa. musicalnya juga tetap Tayang di mana, Teh? Oh iya, drama musicalnya juga tetap nggak punya nama, jadi bukan cuman bandnya aja yang nggak ada namanya, drama Jadi musicalnya. ntar- Maju Jaya nggak sih kemarin? Gak kompak. Jadi kayak emang Name for a Band konsepnya gitu, anak-anak bandnya nggak tahu kita bandnya apa, diucapin 1, 2, 3, tiga-tiganya namanya beda-beda kayak gitu. Oh ya, jadi gua mau bilang tadi, mereka itu ceritanya grup drama musikal isinya kayak 10 orang gitu ya. 10 orang, terus mereka sosok pakai studio band gua buat latihan. Entahlah apa yang mereka latih itu. Nonton ya. Kita Nanti tonton tayangnya aja. di mana? Tayangnya di mana masih belum bisa cerita, tapi That is a real production. Keren Iya, banget, seru. Mudah-mudahan insya Allah 100 kali lipat lebih baik daripada season 1 dan season 2. Amin. Ini season 3 udah nih guys. Jadi mudah-mudahan ya. Ditonton ya, diklik. Nggak usah tonton, nggak apa, klik aja. Ada duitnya kalau 1 kali klik 1.500. Bye.